Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-ayah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jamaah kultum rahimakumullah, anak-anakku, murid-murid SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon, serta bapak dan ibu orang tua siswa dan wali murid, juga bapak dan ibu guru SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon, serta pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan ini pemateri ingin mengajak, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seraya mendawamkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, di setiap keadaan, di setiap kesempatan, karena Allah menurunkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga harus kita syukuri nikmat tersebut. Jangan sampai kita menjadi lalai, sebab di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melupakan bersyukur kepada Allah. La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan aku tambahkan nikmatku untukmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika engkau lalai, engkau lupa, engkau tak mau bersyukur kepadaku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bersyukur kepadanya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang memberikan syafaat kepada umatnya, yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah dan akhlak beliau. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun kalian berada, pada kultum kali ini pemateri ingin membahas atau ingin menyampaikan tema kultum pada sore hari ini, yaitu Ramadan yang terakhir. Bayangkan jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Ada sebuah cerita, di sebuah rumah sakit terdapat seorang pasien. Pasien ini awalnya dia sehat walafiat, terus tiba-tiba dia merasakan sakit yang begitu luar biasa dari kepalanya, sehingga dia pun kemudian sempat pingsan. Ketika dia pingsan, keluarga dan pihak yang melihat waktu itu membawanya ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, setelah hasil diagnosa dokter, hasil tes lab dan lain sebagainya, kemudian dokter ini bicara dengan keluarga. Kata keluarga, tidak apa-apa Pak Dokter, sampaikan saja langsung kepada pasien, karena pasien ini ada orang yang kuat, kata keluarganya. Kemudian sang dokter pun menghampiri pasien itu. Kemudian sang dokter menceritakan keadaannya, kenapa dia bisa pingsan, kenapa dia merasakan sakit yang luar biasa, dari hasil ronsen dan hasil lab dan juga hasil, sehingga menjadi sebuah diagnosa dokter. Ketika dokter ini menyampaikan kepada pasien, yang sabar, kata sang dokter kepada pasien, hasil dari secara medis kami sampaikan dengan berat hati, tapi harus saya sampaikan karena kalau tidak saya sampaikan saya berdosa, kata sang dokter. Akhirnya disampaikan pesan dari sang dokter itu kepada pasien, bahwa
ternyata pasien ini mengidap kanker. Kankernya sudah stadium 3. Kankernya sudah stadium 3. Nah, ternyata sang pasien ini dia sempat tertegun, dia bingung, dia kaget, dia shock mendengar informasi dari dokter, ya, bahwa katanya si pasien ini dirinya itu sedang mengidap kanker yang stadium akut, stadium tinggi, ya, yang artinya kemungkinan untuk sembuh itu sedikit dan bisa dikatakan juga umurnya sudah tidak panjang lagi. Maka kemudian sang pasien ini menangis sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan begitu banyak nikmat. Membuat doa yang disampaikan oleh pemuda tersebut, pasien tersebut, membuat dokter ini menjadi kaget, takjub, luar biasa. Ternyata sang pasien ini ikhlas. Nah, dokter bingung. Luar biasa ini pasien, dia sudah tahu dia divonis umurnya nggak akan lama lagi, tapi dia bersyukur kepada Allah. Yang jarang sekali orang-orang itu bisa melakukan hal yang sama dengan pasien tersebut. Kemudian pasien tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan hamba begitu banyak waktu, meluangkan banyak waktu, rezeki yang melimpah kepada saya, sehingga saya masih diberikan sehat, diberikan waktu. Dengan sisa-sisa waktu ini hamba mohon ya Allah, berikanlah hamba kedekatan dengan Engkau ya Allah, lancarkanlah segala urusan hamba, mudahkanlah hamba untuk selalu beribadah kepadamu, sehingga hamba meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Nah, ketika cerita ini kemudian diterapkan di Ramadan, ketika kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita, akan mencabut nyawa kita. Karena yang pasti di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Pun sama, kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal dunia. Maka pada momentum ini, ketika kita merasa bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, maka seperti yang dilakukan oleh pemuda tadi, ia habiskan sisa waktunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, membahagiakan keluarganya dengan sisa-sisa waktu yang ia miliki. Maka kita yang sehat walafiat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita sehat, kita manfaatkan, kita anggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Ramadan, sehingga kita tidak rela ketika kita harus berpisah dengan Ramadan. Maka bagaimana cara mengisi hal-hal yang baik, mengisi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang berkualitas sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya perintah berpuasa itu diwajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan sebagai seorang muslim. Dan juga ternyata ibadah puasa ini telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Dan tujuan daripada puasa adalah mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan sisa waktu Ramadan ini yang tinggal beberapa hari saja, tinggal hitungan hari. Ini adalah malam ke-29 kita berpuasa Ramadan. Insya Allah besok kita akan bertemu dengan 1 Syawal atau 30 Ramadan. Kita masih bisa berpuasa 1 hari lagi. Maka kita manfaatkan yang 1 hari lagi ini dengan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kultum kali ini bernilai manfaat, wabil khusus untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk para pendengar kultum Ramadan Al-Azhar Cirebon. Semoga kita dapat memaksimalkan Ramadan kita dan kita dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun yang di rumah boleh katakan cakep ya. Buah melon, buah manggis, buah salak dimakan tamu. Bulan Ramadan akan segera habis. Semoga kelak kita dapat kembali bertemu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.